Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu. Di video kali ini saya akan memaparkan bagaimana sejarah awal mulanya, kenapa sirkuit MotoGP dibangun di Lombok, tepatnya di Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, yang merupakan dinasti pariwisata unggulan NTB. Adapun keresahan para netizen atau penggiat sosial media yang fokus melihat perkembangan sirkuit MotoGP Mandalika dari hari ke hari pembangunannya, ada banyak komentar dari yang pesimis sampai optimis tentang pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika ini. Oleh sebab itu, simak baik-baik apa ulasan di video ini supaya tidak gagal paham sobat-sobat pencinta MotoGP dari Sabang sampai Merauke. Dan saya akan coba mengupas dengan pengetahuan saya dan informasi yang saya rangkum dalam video kali ini. Pembahasan ini akan saya tuangkan dalam beberapa subtema. Yang pertama, sejarah sirkuit MotoGP Mandalika Lombok. Yang kedua, konsep sirkuit MotoGP Mandalika Lombok. Yang ketiga, peranan pemerintah dan ITDC dalam pembangunannya. Yang keempat, jenis pembiayaan pembangunan. Yang kelima, alur pembangunan sirkuit MotoGP. Dan yang terakhir adalah apakah pembangunannya bisa tepat waktu sebelum berlangsungnya kalender MotoGP tahun 2021. Mari kita bahas bersama-sama. Kita mulai dari sejarah. Mengapa Pulau Lombok ditunjuk sebagai lokasi pembangunan sirkuit MotoGP? Mungkin banyak teman-teman bertanya, seluas negara kita Indonesia dari Sabang sampai Merauke, kenapa harus Lombok? Kan ada Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Aceh, Papua, dan seterusnya. Kenapa harus Lombok? Dari beberapa sumber, mulai dari Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan bahwa pembangunan di Indonesia itu harus merata dan tidak lagi pembangunan difokuskan di dalam Pulau Jawa. Karena asas pemerataan pembangunan pun dilakukan pemerintah Indonesia untuk adilnya pembangunan yang ada di negara ini. Sebab di masa Orde Baru, pembangunan fisik banyak dilakukan di Pulau Jawa. Seiring perkembangan di masa demokrasi, pemerintah Indonesia mulai melirik bahwa industri tidak hanya tentang sebuah produk yang dihasilkan, namun industri atau jasa pariwisata juga mampu mendatangkan income atau pendapatan negara dari sektor pariwisata. Oleh sebab itu, maka saya melihat kawasan Indonesia Timur harus mampu dikelola dengan baik oleh pemerintah, dan Pulau Lombok merupakan jambatan dari 3 pulau terindah di Indonesia Timur yang masih belum disentuh pembangunannya sepenuhnya oleh pemerintah sebelumnya, di mana Pulau Bali sudah sangat maju dari segi pariwisata dan kebudayaannya. Lombok akan menjadi penghubung atau transit para turis untuk berkunjung ke Indonesia Timur, seperti Pulau Sumbawa yang memiliki Pulau Moyo, dan NTT yang kita kenal mempunyai dinasti wisata yang luar biasa cantiknya. Ada Labuan Bajo, Pulau Komodo, Pulau Padar, dan seterusnya. Lombok diyakini mampu menjadi magnet untuk menarik wisatawan mancanegara untuk berkunjung, dan nantinya akan sangat berimplikasi kepada kunjungan wisata yang ada di kawasan timur Indonesia. Dengan keberadaan sirkuit MotoGP Mandalika ini sangat berperan penting dalam menggenjot wisatawan lokal maupun mancanegara yang akan berwisata di Indonesia Timur. Karena target wisatawan mancanegara dalam parade MotoGP Mandalika tahun 2021 mendatang, pemerintah menargetkan wisatawan yang akan hadir pada tahun 2021 di acara MotoGP yang diadakan di sirkuit MotoGP Mandalika tidak kurang dari 150 sampai 300 ribu penonton. Ini juga jadi pertanyaan, apakah sampai sebanyak itu penontonnya? Sampai detik ini saya mengamati, antusias para pencinta MotoGP di tanah air dan luar negeri sangat besar. Sejak 20 Januari 2020 lalu, Mandalika Grand Prix Association atau MGPA telah membuka pre-booking 10.000 tiket MotoGP melalui www.themandalikagp.com. Memasuki minggu pertama, sudah terjual 3.200 tiket
dipesan para pencinta MotoGP. Dan di bulan Maret 2020, 10.000 lembar tiket ludes terjual. Ini berarti bahwa antusias para penonton MotoGP sangat besar di luar negeri maupun dalam negeri. Hal ini juga tidak lepas dari konsep pemerintah membangun kawasan ekonomi khusus Mandalika atau KEK Mandalika yang kita ketahui bila dipoles daerah ini akan sangat cantik karena pantai dengan pasir putih dan perbukitan yang indah serta alamnya yang masih asri. Ini menjadi modal bahwa kawasan KEK Mandalika akan menjadi primadona bagi wisatawan mancanegara. Sebab tidak hanya menonton perhelatan MotoGP, melainkan juga pengunjung dimanjakan dengan keindahan alam. Dengan itu, konsep pembangunan KEK Mandalika ini disebut sebagai sport tourism atau wisata olahraga. Konsep street circuit atau sirkuit jalanan. Sirkuit ini akan dibuka untuk umum saat tidak dipakai balapan. Konsep sirkuit jalanan Mandalika berbeda dari sirkuit jalanan lainnya seperti Monaco atau Macau. Sirkuit jalanan lainnya tidak memiliki area run-off. Sirkuit lain benar-benar jalan raya. Kalau ini ada kawasan wisata di sirkuit MotoGP Mandalika baru dibuat jalannya. Kendaraan umum memang boleh masuk, tapi kendaraan besar dilarang dan tidak boleh mengebut juga. Buat umum, tapi untuk kawasan itu bukan berarti jadi bisa dipakai untuk balapan liar. Kalau yang bikin rusak kan, itu kan truk. Jadi truk dilarang masuk. Untuk perlu diketahui, kawasan KEK Mandalika mempunyai luas 1.175 hektar dengan panjang lintasan sirkuit 4,31 km dengan 17 tikungan. Sedangkan kapasitas di tribun utama bisa menampung puluhan ribu penonton. Kapasitas kursi penonton di stand utama sirkuit Mandalika disiapkan untuk 70.000 orang. Dua bukit yang bisa menampung lebih dari 30.000 orang penonton. Jadi di bukit-bukit itu nantinya kita bisa duduk di atas rumput dan itu sedang ditata sekarang. Untuk para pencinta MotoGP bisa menyaksikan pembalap kesayangannya beraksi sambil disuguhkan pemandangan yang menakjubkan di atas bukit. Peranan pemerintah dan ITDC, yang jelas bahwa peranan pemerintah Indonesia adalah investor pertama, sedangkan ITDC bertugas untuk membuat infrastruktur dasar seperti jalan kawasan dan seluruh kawasan dari pariwisata, dan ITDC mengeluarkan 4,57 triliun untuk pembangunan itu. Kedua, pencarian dana, dan ITDC mendapat bantuan dari IAB sebesar 3,7 triliun. Hal ini sudah saya ulas di video sebelumnya, teman-teman bisa nonton di link di atas ini. Jenis pembiayaan itu ada 3, yaitu biaya untuk infrastruktur dasar, kedua membangun fasilitas balapan, dan biaya untuk sebagai promotor. Biaya infrastruktur dasar itu seperti jalan kawasan dan seluruh kawasan dari pariwisata, dan ITDC mengeluarkan 4,57 triliun untuk membangun itu semua di kawasan 1.175 hektar kawasan KEK Mandalika secara bertahap selama 5-10 tahun ke depan. Yang kedua, membangun fasilitas balapan. Ketika ITDC sudah membangun fasilitas dasarnya, maka bukan lagi ITDC yang akan membangunnya. Ada istilah overlay atau ada lapisan atas dari lintasan sirkuit ini atau sebagian dari infrastruktur dasar yang akan menjadi arena MotoGP. Jadi perlu diulang lagi bahwa bukan ITDC lagi yang berinvestasi atau yang punya tanggung jawab, melainkan partner ITDC yaitu Vinci SA. Vinci SA ini adalah perusahaan infrastruktur raksasa di dunia melalui anak asuhnya Vinci Construction Grand Project yang akan masuk sebagai investor atau tenant untuk menyewa 130 hektar, di mana di dalamnya ada sirkuit MotoGP Mandalika Lombok. Jadi mereka yang akan melapisi jalan dasar yang sedang dikerjakan oleh ITDC sekarang. Vinci akan membangun pedok, mereka akan membangun seluruh fasilitas MotoGP Mandalika.
Selanjutnya, biaya penyelenggaraan atau menjadi promotor MotoGP ada biayanya yang harus dikeluarkan negara untuk Dorna selaku pemilik MotoGP. 9 juta euro per tahun yang harus dikeluarkan negara, di mana-mana sebuah negara menjadi terdepan, menjadi marketingnya sendiri. Pembangunan dasar yang dikerjakan oleh ETDC selesai, lalu dikerjakan lagi pengaspalan dan fasilitas pendukung dari sirkuit MotoGP diteruskan oleh Vinci sebagai investor yang memiliki rentan waktu 16 bulan ke depan mulai dari bulan Oktober 2019. Sampai sekarang, pekerjaan struktur pekerasan lentur secara berlapis yang dimulai dengan pekerjaan lapis pondasi atas atau LPA pada bulan Juli hingga September 2020 dan dilanjutkan dengan pekerjaan 3 lapis aspal yang diperkirakan akan selesai di September 2020 oleh Vinci Construction Grand Project. Untuk teman-teman yang masih ragu pembangunan sirkuit ini tuntas tepat waktu, apakah masih ragu di bawah kendali Vinci Construction? Ini perusahaan raksasa global dunia bro, yang sudah membangun sirkuit di Eropa. Masih ragu lagi? Jadi peranan ETDC adalah pemilik lahan yang menyewakan kepada Vinci selama 80 tahun. Jadi kawasan 130 hektar di mana di dalamnya sirkuit dan fasilitasnya dimiliki oleh Vinci selama 80 tahun. Sederhananya begini bro, akan dibangun oleh Vinci semua fasilitas sirkuit MotoGP Mandalika Lombok selaku investor. Jadi sisa 1175 hektar dikurangi 130 hektar yang disewa Vinci itu menjadi kawasan Kek Mandalika yang dikelola oleh ETDC. Masih ragu bro atas pembangunan sirkuit MotoGP ini? Ya tidak apa-apa, kita nantikan bersama perkembangan sirkuit MotoGP Mandalika ini dari hari ke hari. Melihat alur pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika dan saya bisa menyimpulkan akan selesai sebelum ajang MotoGP 2021. Untuk masalah pramusim di bulan Februari atau Maret 2021 ada 7 bulan lagi. Apakah mampu selesai pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika? Kita nantikan bersama karena saya bukan dari pihak ETDC atau Vinci Construction melainkan relawan. Saya hanya memberi informasi sesuai dengan apa yang saya ketahui tanpa harus membuat argumentasi sendiri. Kalaupun ya, tidak lebih hanya untuk membuat opini, namun ketika teman-teman aktif membahas tentang perkembangan sirkuit MotoGP Mandalika, itu berarti teman-teman bagian dari pengawasan, karena kekuatan media sosial bisa merubah sebuah kebijakan. Mari kawal terus pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika Lombok ini. Untuk menambah wawasan teman-teman tentang sejauh mana sirkuit MotoGP ini akan dibangun, silahkan tonton 2 link yang saya berikan di deskripsi. Di situ banyak jawaban dari Abdul Bar M. Mansur, Direktur Utama ETDC terkait sirkuit MotoGP Mandalika Lombok. Dan akhir kata, saya ucapkan banyak terima kasih kepada sobat-sobat yang telah menonton video ini. Semoga apa yang diragukan dapat terjawab. Atau yang masih belum terjawab, mari kita cari tahu jawabannya. Hahaha. Untuk mendukung channel ini, sobat-sobat cukup mudah, hanya like, share, dan subscribe. Saya Edi Sundoro, salam persahabatan dari anak Lombok, matur tampiasi.